Kantor Bahasa Provinsi Jambi memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan dan pembinaan bahasa. Untuk mendukung pelaksanaan program pembinaan bahasa, Kantor Bahasa Provinsi Jambi melakukan kegiatan yang berkaitan dengan program-program penyuluhan bahasa Indonesia. Di masa pandemi seperti ini, program-program penyuluhan ini perlu kami lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi, yang lebih kreatif, sehingga materi-materi yang akan kita sampaikan ke masyarakat bisa lebih sesuai dan lebih mudah dipahami. Oleh karena itu, tim dari Kantor Bahasa Provinsi Jambi sudah menyiapkan beberapa materi-materi yang sederhana, yang insya Allah akan mudah dipahami, sehingga nantinya bisa lebih bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, materi-materi seperti ini akan kita saksikan dalam tayangan video ini, dan tentu saja kami berterima kasih kepada seluruh pemirsa atas perhatian saudara bisa menyaksikan kegiatan ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Apa kabar sahabat bahasa? Saya harap kita selalu dalam keadaan sehat ya. Saya baru saja melihat beberapa contoh surat dinas. Ternyata masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, mari kita koreksi bersama apakah surat yang sahabat kirim atau terima sudah tepat penulisannya atau belum. Kali ini saya akan memberikan contoh bagian-bagian surat yang penulisannya sering ditemukan kesalahan. Kita mulai dari bagian kepala surat atau kop surat. Kepala surat berfungsi untuk memberikan informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi pengirim surat. Oleh karena itu, penulisannya harus jelas, tidak singkat, tidak menggunakan kata atau istilah asing, dan tetap memperhatikan kaidah ejaan seperti huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Nah, sekarang kita lihat kesalahan apa saja yang terdapat pada kepala surat ini. Kita mulai dari bagian kepala surat atau kop surat. Kepala surat berfungsi untuk memberikan informasi mengenai nama, alamat, nomor telepon, dan keterangan lain yang berkaitan dengan instansi pengirim surat. Oleh karena itu, penulisannya harus jelas, tidak disingkat, tidak menggunakan kata atau istilah asing, dan tetap memperhatikan kaidah ejaan seperti huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Nah, sekarang kita lihat kesalahan apa saja yang terdapat pada kepala surat ini. Apakah sahabat sudah menemukan kesalahannya? Ya, penulisan jalan dan telepon yang disingkat. Kalau lebih teliti, kita dapat menemukan kesalahan ejaan pada bagian alamat, yaitu kurangnya penggunaan tanda baca koma pada setiap bagian alamat. Tanda koma diletakkan setelah nomor 101 dan telanai pura. Oh ya, bagaimana penulisan nomor yang disingkat NTO titik? Khusus untuk alamat surat, penulisan nomor yang disingkat diperbolehkan. Pada bagian telepon, seharusnya angka 0741 diberi tanda kurung. Hal ini disebabkan angka yang di dalam kurung bersifat opsional. Maksudnya, bila berada dalam wilayah yang sama, sahabat tidak perlu menggunakan kode area. Namun, bila berada di luar wilayah, sahabat harus menggunakan kode area. Masih adakah kesalahan lainnya? Ya, kesalahan itu adalah penggunaan istilah asing, website, dan email. Sahabat, istilah asing ini telah mempunyai padanannya dalam bahasa Indonesia, yaitu laman untuk istilah website dan POSL untuk email. Oleh karena itu, sebaiknya kita menggunakan kata laman dan POSL.
Nah, berikut ini contoh bagian kepala surat yang telah diperbaiki. Selanjutnya, mari kita lihat bagian tanggal surat berikut. Tanggal surat perlu dicantumkan pada setiap surat dinas yang berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat tentang waktu penulisan surat tersebut. Sahabat, apakah ada kesalahan pada contoh bagian tanggal surat ini? Ya, ada. Kesalahannya adalah dicantumkannya nama kota. Mengapa salah? Karena nama kota sudah terdapat pada kepala surat, kecuali bila tanggal surat dicantumkan di bagian bawah surat. Nama kota harus atau wajib dicantumkan. Sekarang kita lihat bagian nomor surat, lampiran, dan hal atau perihal. Nomor surat berfungsi untuk mengetahui jenis kegiatan yang berhubungan dengan surat, mempermudah pengarsipan, dan menemukannya kembali jika sewaktu-waktu diperlukan. Apakah ada kesalahan pada penulisan nomor surat? Tidak ada kesalahan pada nomor surat ini. Sekarang kita lihat bagian lampiran. Lampiran digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan bersama surat. Apakah penulisan lampiran ini sudah benar? Belum. Masih ada kesalahan pada rinciannya. Penulisan rincian masih menggabungkan angka dan huruf. Lalu yang benar yang mana? Angka atau huruf? Yang benar adalah penulisan huruf, bukan angka, dan ditulis menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, jumlah lampiran diikuti kata penggolong, seperti lembar, berkas, dan dokumen, dengan menggunakan huruf kecil. Lalu bagaimana jika surat tersebut tidak mempunyai lampiran? Jika tidak ada, lampiran tidak perlu dicantumkan. Di bawah lampiran adalah hal atau perihal. Hal berfungsi untuk memberitahukan pokok masalah yang ditulis dalam surat. Mari kita perhatikan contoh hal berikut. Pada contoh ini, isi hal ditulis terlalu panjang. Oleh karena itu, isi hal cukup ditulis singkat, tetapi jelas dan mencakup seluruh isi surat. Ayo, kita lihat contoh bagian tanggal, lampiran, dan hal yang telah diperbaiki. Kita lanjut pada alamat yang dituju. Alamat yang dituju berfungsi sebagai petunjuk langsung mengenai pihak yang harus menerima surat. Mari kita perhatikan salindia berikut. Sahabat, mana sajakah penulisan yang salah? Yang pertama adalah penulisan kata kepada. Kata kepada tidak ditulis karena surat langsung ditujukan kepada si penerima. Kesalahan kedua adalah penggunaan kata sapaan bapak atau ibu. Kata sapaan bapak dan ibu ditulis bila langsung diikuti nama diri. Tetapi bila diikuti jabatan penerima surat, kata sapaan tidak perlu ditulis. Kesalahan ketiga adalah penulisan jalan dan jenderal yang disingkat. Sama halnya dengan kepala surat, alamat yang dituju tidak boleh ada singkatan. Kesalahan terakhir adalah penulisan di. Kata depan di tidak perlu ditulis pada alamat yang dituju. Sahabat, mari kita cermati salam pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup berikut ini. Salam pembuka merupakan salam hormat penulis kepada penerima surat. Pada akhir salam pembuka diberi koma, seperti dengan hormat koma dan salam sejahtera koma. Pada contoh ini penulisannya sudah benar ya sahabat. Kita mulai masuk pada isi surat. Pada contoh ini ada tulisan Menjalin Indonesia dari Jambi. Kesalahannya adalah penulisan kata dari yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya cukup ditulis huruf kecil karena dari merupakan kata depan. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan tanda
titik 2 setelah kata pada. Mengapa tidak diberi titik 2 padahal setelah pada diikuti pemerincian atau penjelasan? Memang setelah pada diikuti pemerincian atau penjelasan, tetapi pemerincian atau penjelasan ini merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Jadi tidak perlu diberi titik 2. Sahabat, mari kita lihat rincian pada contoh ini. Penulisan hari, tanggal, pukul, link, dan tempat diawali dengan huruf kapital. Mengapa huruf kapital tidak dapat digunakan pada awal rincian ini? Hal ini masih berhubungan dengan tidak digunakannya tanda titik 2, yaitu rincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan atau masih merupakan bagian dari kalimat. Kami harap semua pegawai dapat menonton tayangan tersebut pada. Nah, mari kita simak setiap bagian rinciannya. Untuk rincian hari dan tanggal, sepertinya tidak ada kesalahan ya sahabat. Penulisan Senin sudah menggunakan huruf kapital. Begitu pula Oktober sudah menggunakan huruf kapital. Bagaimana dengan rincian pukul? Nah, pada bagian ini ada kesalahan, yaitu pada penulisan S_D. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Jadi perbaikannya adalah S_D. Masih pada rincian pukul, ditulis wilayah waktu WIB. Apakah perlu ditulis? Bila penerima surat tidak sama wilayah waktunya dengan pembuat surat harus mencantumkan wilayah waktunya, WIB, WIT, atau WITA. Namun bila penerima dan pembuat surat sama wilayah waktunya, WIB, WIT, dan WITA tidak perlu lagi dicantumkan. Di bawah pukul tertulis kata link. Sahabat, istilah link sudah mempunyai padanan dalam bahasa Indonesia, yaitu tautan. Oleh karena itu, sebaiknya kata link diganti dengan tautan. Pada rincian tempat pelaksanaan, seharusnya diberi tanda titik setelah tanda kurung sebagai akhir pernyataan. Mari kita lihat bagian penutup surat. Apakah ada kesalahan? Ya, kesalahannya terdapat pada perhatiannya dan terima kasih. Mengapa salah? Penggunaan kata nya tidak tepat karena nya merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, surat merupakan alat komunikasi yang melibatkan orang pertama dan orang kedua atau pembuat surat dan penerima surat. Oleh karena itu, nya diganti dengan menggunakan kata sapaan bapak, ibu, atau saudara. Terima kasih merupakan bentuk gabung. Kaidah pembentukannya adalah bila 2 kata yang digabungkan, penulisannya tetap dipisah. Contohnya, sebar luas. Bila hanya 1 kata yang diberi imbuhan, penulisannya tetap dipisah. Contohnya, menyebar luas. Dan bila kedua katanya diberi imbuhan, penulisannya pun harus dirangkaikan atau digabung. Contoh, menyebar luaskan. Dengan demikian, penulisan terima kasih harus dipisah atau diberi spasi. Sekarang kita lihat perbaikan paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Selanjutnya kita lihat penulisan pada salam penutup. Nama jabatan penanda tangan surat dan nama penanda tangan. Salam penutup merupakan ucapan permohonan diri penulis surat kepada penerima surat. Contohnya, hormat kami, salam takzim, dan wassalam. Pada contoh ini, penulisan salam penutup sudah benar. Kita lihat bagian nama jabatan penanda tangan. Apakah sudah benar?
Belum ya sahabat, masih ada kesalahan. Di mana kesalahannya? Nama instansi masih ditulis setelah nama jabatan. Nama instansi tidak perlu ditulis karena sudah ada di kepala surat. Jadi cukup ditulis nama jabatan. Selain itu, surat tersebut sudah pasti dibuat oleh instansi yang sama dengan kepala surat. Selanjutnya adalah nama penanda tangan. Apakah ada kesalahan? Ya, ada. Kesalahannya adalah penulisan singkatan gelar. Yang pertama adalah penulisan singkatan gelar doktor. Penulisan singkatan gelar doktor yang benar adalah D kapital R kecil titik, bukan D kapital R kapital titik. Sahabat, setelah nama penanda tangan ada dua gelar, yaitu SS titik dan M Hum titik. Apakah sudah benar penulisannya? Terlebih dahulu mari kita lihat penulisan gelar SS titik. Penulisan nama gelar ini salah. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya terdapat pada kurangnya tanda titik setelah huruf S yang pertama. Berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, setiap unsur singkatan harus diberi titik. Gelar SS adalah sarjana sastra. Jadi, penulisannya yang benar adalah S titik S titik. Karena diikuti gelar lainnya, setelah S titik S titik diikuti tanda koma, lalu diberi spasi. Barulah ditulis gelar kedua, yaitu M Hum, Magister Humaniora. Penulisan M Hum juga salah. Yang benar adalah M titik Hum titik. Pada surat dinas instansi pemerintah biasanya dicantumkan nomor induk pegawai yang disingkat NIP. Nah, sahabat, penulisan singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Dengan demikian, penulisan NIP salah karena diberi tanda titik setelah akhir singkatan. Ini adalah perbaikannya. Bagian terakhir surat yang masih banyak kesalahan adalah tembusan. Sahabat, ayo kita perhatikan contoh berikut. Namun sebelumnya, apa sih fungsi tembusan itu? Tembusan berfungsi untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa surat yang sama juga dikirimkan kepada pihak lain yang dipandang perlu mengetahui isi surat itu. Sahabat, mari kita lihat contoh tembusan berikut ini. Yang pertama adalah penulisan disampaikan kepada. Kata-kata ini tidak perlu karena selain mubazir, tentu surat tersebut akan disampaikan atau dikirimkan kepada pihak yang disebutkan dalam tembusan. Kesalahan yang kedua adalah yang terhormat atau YTH Bapak. Pada tembusan, nama jabatan tidak didahului dengan YTH dan kata sapaan Bapak, Ibu, atau Saudara. Kesalahan ketiga adalah pencantuman nama kota tempat pihak tersebut berada. Seperti pada contoh ini. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sudah tentu berada di Jakarta dan Gubernur Jambi sudah tentu berada di Jambi. Kesalahan keempat terdapat pada nomor 3, yaitu kata arsip garis miring pertinggal. Mengapa salah? Karena setiap surat yang keluar sudah tentu diarsipkan. Dengan demikian, kata arsip atau pertinggal tidak perlu dicantumkan. Ini perbaikannya. Sahabat, masih ada yang perlu diperhatikan. Bila pihak yang diberi tembusan hanya satu, nomor urut tidak perlu dicantumkan. Seperti pada salindia berikut. Sahabat, itulah tadi beberapa kesalahan berbahasa yang sering kita temukan pada tata naskah dinas. Untuk informasi lebih jelas seputar kebahasaan, sahabat dapat menghubungi kami di sini. Terima kasih dan sampai jumpa.